Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu modul 4 tentang kas dan setara kas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Seli Oktaresa Fajrin, NIM 123. Yang kedua ada Andini Nabila Fiandita, NIM 124. Yang ketiga ada Indah Rizkia Rohman, NIM 129. Yang keempat ada Konita Anindya, NIM 131. Yang kelima ada Wahyu Novitasari, NIM 197. Dan yang terakhir ada saya Faradita Kurniasawa, NIM 200. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat jurnal koreksi pada buku 2 halaman 83, kita bisa memposting jurnal tersebut ke buku 2 halaman 83. Yang pertama, ada kas besar yang bertambah di debit sebesar Rp19.900.000 yang perauditnya menjadi Rp22.900.000. Lalu ada kas kecil yang berkurang di kredit sebesar Rp200.000. Perauditnya menjadi Rp1.800.000. Lalu ada Bank BAC, Bank CAB yang bertambah di debit sebesar Rp7.541.500 yang perauditnya menjadi Rp13.391.410. Kemudian ada Bank Lopo yang bertambah di debit sebesar Rp452.226 yang perauditnya menjadi Rp30.992.640. Kemudian untuk jumlah debitnya itu sebesar Rp34.433.726. Lalu untuk jumlah kreditnya sebesar Rp6.740.000 dan untuk perauditnya jumlahnya sebesar Rp75.184.050. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan instruksi pada schedule kas dan setara kas. Kita buka buku 2 halaman 83, kemudian kita akan membuat jurnal koreksi pada buku 1 halaman 123 sampai 130. Yang pertama, ada hasil cash count untuk kas besar. Terdapat selisih sebesar Rp19.900.000 yang disebabkan karena adanya selisih Rp11.900.000 yang merupakan giro yang belum diterima tetapi belum disetor ke bank. Kemudian ada selisih 6 juta yang merupakan uang kas PT Pelita. Kemudian ada selisih 2 juta yang merupakan tagihan PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019. Kemudian selanjutnya terdapat uang palsu sebanyak 2 lembar dengan nominal Rp10.000 per lembarnya. Jadi jurnal koreksi yang kita buat yaitu beban lain-lain bertambah di debit sebesar Rp20.000 dan kas besar berkurang di kredit sebesar Rp20.000. Kemudian ada hasil cash count untuk kas kecil dengan selisih sebesar Rp200.000. Rp200.000 ini akan dijelaskan nanti pada halaman 85. Jadi jurnal koreksi untuk selisih kas kecil ini piutang lain-lain di debit bertambah sebesar Rp200.000 dan kas kecil berkurang di kredit sebesar Rp200.000. Kemudian ada pengeluaran kas kecil yang belum direimburse sebesar Rp270.000. Dengan jurnal koreksi, beban lain-lain bertambah di debit sebesar Rp270.000 dan kas kecil berkurang di kredit sebesar Rp270.000. Kemudian setelah itu kita akan membuat jurnal koreksi rekonsiliasi dari Bank Umum untuk bulan Desember 2018.
dengan cara membandingkan antara buku bank dengan rekonsiliasi koran. Jurnal untuk rekonsiliasi Bank CAP yaitu sebagai berikut. Terdapat koreksi terhadap pencatatan hutang pada PT Berkat pada tanggal 3 Desember sebesar Rp990.000 dengan jurnal piutang usaha bertambah di debit dan Bank CAP berkurang di kredit sebesar Rp990.000. Kemudian ada koreksi untuk tolakan clearing pada tanggal 28 Desember dengan jurnal piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp2.200.000 dan Bank CAB berkurang di kredit sebesar Rp2.200.000. Kemudian terdapat koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat pada tanggal 14 Desember yang jurnalnya yaitu Bank CAB bertambah sebesar Rp10.600.000 dan piutang usahanya berkurang sebesar Rp10.600.000 di kredit. Setelah itu ada koreksi untuk biaya administrasi bank dan jasa giro pada bulan Desember, yaitu jurnalnya Bank CAB bertambah di debit sebesar Rp131.500 dan beban bunga bank itu sebesar Rp25.000 di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp156.500. Setelah itu rekonsiliasi untuk Bank Lopo. Jadi di Bank Lopo ini terdapat koreksi untuk penerimaan setoran clearing pada tanggal 24 Desember dengan jurnal Bank Lopo bertambah di debit sebesar Rp3.750.000 dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar Rp3.750.000. Setelah itu terdapat koreksi mencatat biaya administrasi dan giro dengan jurnal Bank Lopo di debit sebesar Rp52.226. Kemudian ada beban bunga bank yaitu administrasi dan giro sebesar Rp23.000. Lalu ada pendapatan bunga di kredit sebesar Rp75.226. Kemudian setelah itu ada koreksi tolakan clearing pada tanggal 28 Desember dengan jurnalnya piutang usaha di debit sebesar Rp3.350.000 dan Bank Lopo berkurang di kredit sebesar Rp3.350.000. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan halaman 84 buku 2 untuk berita acara pemeriksaan uang kas untuk kas besar. Di sini kita disuruh untuk mengisi sesuai data pada halaman 123 sampai 124 di buku 1. Yang pertama, isi nama perusahaan dengan PT Sugus, lalu tanggal dengan 5 Januari 2019 dan pemegang kas dengan Sabrina, sesuai dengan yang ada di buku 1 halaman 123. Selanjutnya, pada poin A, sisa uang kas menurut buku kas. Isilah dengan data pada tabel di buku 1 halaman 124. Pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar 3 juta. Lalu, nomor 2, mutasi dari 1 Januari sampai dengan 5 Januari. Jumlah debit 24 juta dan kredit 24 juta. 24 juta ini dari penjumlahan debit maupun kredit yang ada pada tabel di buku 1 halaman 124. Ya, nanti hasilnya menjadi 0. Selanjutnya, nomor 3, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari sebesar 3 juta. Ya, lalu untuk nomor 4 dan 5 dikosongkan, membuat sisa uang kas menurut buku kas sebesar 3 juta. Dan jangan lupa di voting ya. Selanjutnya pada poin B. Nomor 1, uang tunai. Terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pertama, isilah jumlah lembar sesuai yang ada di buku 1 halaman 123. Lalu, dari jumlah lembar itu dikalikan sesuai nominal uangnya dan terakhir dijumlahkan. Yang mana hasil dari penjumlahan uang kertas tersebut sebesar Rp10.985.000
Begitu pula untuk uang logam, isi jumlah kepingnya sesuai nominal dan jumlahkan. Hasilnya menjadi 15.000. Setelah jumlah uang kertas dan uang logam ketemu, lalu jumlahkan dan diisi ke jumlah uang tunai. Hasil penjumlahan tersebut sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya, nomor 2, yaitu surat berharga. Isilah dengan penjumlahan dari giro langganan yang sudah diterima saudari Patricia, tapi belum disetor ke bank. Jumlahnya sebesar 11.900.000 rupiah. Untuk nomor 3 dikosongkan, lalu jumlahkan 11 juta dengan 11.900.000 rupiah menjadi 22.900.000 rupiah. Dan hasil tersebut akan menjadi jumlah uang dalam kas. Terakhir, pada poin C, selisih uang kas, isilah dengan hasil pengurangan dari jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 3 juta dan jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000 rupiah. Hasilnya menjadi 11.900.000 rupiah. Hasil ini merupakan kelebihan karena kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut buku kas besar. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan halaman 85 buku 2 untuk berita acara pemeriksaan uang kas untuk kas kecil. Di sini kita disuruh mengisi sesuai pada data halaman 124 di buku 1. Yang pertama, isi nama perusahaan dengan PT Sugus, lalu tanggal dengan 5 Januari 2019 dan pemegang kas dengan Sabrina, sesuai dengan yang ada di buku 1 halaman 123. Selanjutnya, pada poin A, sisa uang kas menurut buku kas yang diisi di sini hanya nomor 1 sebesar 2 juta rupiah. Saldo ini dapat dilihat di neraca saldo buku 1 halaman 15. Setelah itu, isi jumlah sisa uang kas menurut buku kas sebesar 2 juta. Jangan lupa di voting. Selanjutnya pada poin B, nomor 1, uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pertama, isilah jumlah lembar sesuai yang ada di buku 1 halaman 124. Lalu dari jumlah itu dikalikan sesuai nominal uangnya dan terakhir dijumlahkan yang mana hasil dari penjumlahan uang kertas tersebut sebesar 1.515.000 rupiah. Begitu pula untuk uang logam. Isi jumlah kepingnya sesuai dengan nominal dan jumlahkan. Hasilnya menjadi 15.000 rupiah. Setelah jumlah uang kertas dan uang logam ketemu, lalu jumlahkan dan isikan ke jumlah uang tunai. Hasil penjumlahan tersebut sebesar 1.530.000 rupiah. Selanjutnya untuk nomor 2 dikosongkan dan dilanjutkan ke nomor 3 sebesar 270.000 rupiah. 270.000 rupiah ini dari kas kecil yang belum diisi kembali dan materai. Ya, lalu dijumlahkan dengan 1.530.000 rupiah menjadi 1.800.000 rupiah. Hasil ini akan menjadi jumlah uang dalam kas. Terakhir, pada poin C, selisih uang kas isilah dengan hasil pengurangan dari jumlah sisa uang kas menurut buku besar sebesar 2 juta dengan jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000 rupiah. Hasilnya menjadi 200.000. Hasil ini merupakan kekurangan karena kas menurut buku kas kecil lebih besar daripada kas menurut perhitungan fisik. Yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank CAB dengan membandingkan rekening koran bank CAB dengan catatan pembukuan. Saldo akhir menurut rekening koran yaitu 4.391.410 ditambah dengan deposit in transit sebesar 20 juta pada catatan pembukuan transaksi tanggal 28 dan dikurangi dengan outstanding check 11 juta transaksi tanggal 26 yang mendapatkan hasil 13.391.410. Saldo akhir menurut pembukuan yaitu 5.849.910 ditambah dengan setoran clearing 10.600.000 dari transaksi tanggal 14 Desember pada rekening koran dan jasa giro 156.500 pada tanggal 28 Desember dikurangi dengan biaya administrasi
25.000, tolakan keliling 2.200.000, dan kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember yang mendapatkan hasil 13.391.410. Selanjutnya pada halaman 86 ditulis kembali seperti pada halaman 87 sesuai dengan instruksi modul 4. Selanjutnya halaman 88. Pada buku halaman 88 diinstruksikan hitunglah jumlah bank lopo per audit berdasarkan pada data buku 1 halaman 126 sampai 127 dan 130. Diasumsikan bahwa saldo yang tepat adalah rekening koran bank lopo. Ditulis sebagai berikut. Saldo menurut pembukuan 31 Desember 2018 ada pada data buku 1. Selanjutnya ditambah apa saja yang menambah saldo berdasarkan rekening koran bank lopo. Setelah itu jumlah penambahan tersebut lalu dikurang dengan apa saja yang mengurangi saldo berdasarkan data rekening bank lopo. Setelah itu akan diperoleh saldo per audit. Setelah semua sudah ditulis, lengkapi, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Selanjutnya pada buku halaman 89, supporting schedule bank lopo. Instruksinya adalah lakukan rekonsiliasi antara catatan perusahaan dan rekening koran bank lopo berdasarkan data pada buku 1 halaman 126 dan 127 dan 130. Asumsikan saldo yang tepat adalah rekening koran bank lopo. Jika terdapat salah catat, dapat disamakan dengan rekening koran. Dan jika ada yang belum ditulis, baik di antara bank maupun perusahaan, dapat dicatat supaya menyamakan saldo. Pada bagian saldo menurut rekening koran, dapat diisi berdasarkan data halaman 130, ditambah dengan transaksi tanggal 20 Desember dan 26 Desember, dikurangi dengan transaksi tanggal 17 Desember dan 21 Desember. Setelah itu, di saldo menurut pembukuan dapat diisi berdasarkan data halaman 127 pada buku 1, ditambah dengan transaksi 24 Desember dan 27 Desember, dikurangi transaksi pada 24 Desember, 27 Desember, dan 28 Desember. Jangan lupa untuk menuliskan dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mari kita buka buku 2 halaman 93. Untuk jurnal yang pertama yaitu deposito berjangka pada debit sebesar 15 juta, laba rugi selisih kurs sebesar 15 juta pada kredit. Nominal 15 juta berasal dari selisih kurs yang telah ditetapkan dengan deposito USD. Untuk jurnal yang kedua yaitu kas sebesar 100 juta, rugi atas penjualan 5 juta pada debit. Kemudian kreditnya surat berharga sebesar 105 juta. Ini ada pada buku 1 pada halaman 123. Untuk jurnal yang ketiga yaitu kerugian penurunan surat berharga pada debit sebesar 500.000. Kemudian penyisihan penurunan surat berharga pada kredit sebesar 500.000. Ini dari yang semula nilainya 269.500 menjadi 270 juta. Itu terdapat selisih sebesar 500.000. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mari kita buka buku 2 halaman 93. Untuk jurnal yang pertama yaitu deposito berjangka pada debit sebesar 15 juta, laba rugi selisih kurs sebesar 15 juta pada kredit. Nominal 15 juta berasal dari selisih kurs yang telah ditetapkan dengan deposito USD. Untuk jurnal yang kedua yaitu kas sebesar 100 juta, rugi atas penjualan 5 juta pada debit. Kemudian kreditnya surat berharga sebesar 105 juta. Ini ada pada buku 1 pada halaman 123.
Untuk jurnal yang ketiga yaitu kerugian penurunan surat berharga pada debit sebesar 500.000, kemudian penyisihan penurunan surat berharga pada kredit sebesar 500.000. Ini dari yang semula nilainya 269.500.000 menjadi 270 juta. Itu terdapat selisih sebesar 500.000. Selanjutnya, halaman 94. Untuk mengisi halaman 94, itu berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya, kita memasukkan semua penerimaan bank urut sesuai tanggal. Bank CAB itu terlebih dahulu, baru Bank Lopo. Jangan lupa untuk mengisi kolom tanggal, nomor bukti bank masuk, nama perusahaan, dan jumlah sesuai tanggal yang tertera pada buku perusahaan. Checklist semua kolom, dari dokumen pendukung sampai kebenaran posting. Lalu, yang terakhir tuh yang paling bawah, jangan lupa diisi, dibuat oleh nama kalian. Lalu, tanggal awal, tanggal 12 Januari 2019, dan diperiksa oleh Dimjati, tanggal akhir 12 Maret 2019. Selanjutnya yaitu halaman 95. Untuk mengerjakan halaman 95 itu berdasarkan data buku perusahaan untuk Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk mengisinya, kita memasukkan semua pengeluaran bank urut sesuai tanggal. Bank CAB terlebih dahulu, baru Bank Lopo. Isi kolom tanggal, nomor bukti bank keluar, nama perusahaan, dan jumlah sesuai tanggal yang tertera pada buku perusahaan. Lalu, checklist semua kolom dari kelengkapan dokumen pendukung sampai kebenaran posting. Jangan lupa diisi yang paling bawah itu dibuat oleh nama kalian, lalu tanggal awal 12 Januari 2019, lalu diperiksa oleh Dimjati, dan tanggal akhirnya itu 12 Maret 2019.